selamat datang kembali di channel YouTube aku. Senang banget deh hari ini akhirnya aku bisa membagikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang akuntansi, tentang apapun itu juga, yuk gabung di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube aku. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yuk segera ya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Hai guys, di video kali ini kita akan belajar tentang audit laporan keuangan. Hai guys, di video kali ini audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah proses mengaudit atau merevisi laporan keuangan suatu perusahaan untuk mendapatkan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Pengauditan sangat perlu dilakukan untuk mengurangi risiko di mana pembuatan laporan keuangan tidak dilakukan secara tepat karena adanya alasan berikut. 1. Transaksi yang rumit. 2. Volume data. 3. Informasi yang diterima dari pihak lain. Adapun manfaat dari pengauditan yaitu 1. Mencegah adanya fraud yang terjadi di dalam manajemen suatu perusahaan. Yang kedua, dapat menjadi pertimbangan bagi para investor untuk menanamkan modal karena data tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, dapat menjadi cara dalam perbaikan pengendalian dan operasional. Yang keempat, yaitu salah satu akses ke pasar modal untuk bersaing dan berkembang. Standar auditing yaitu standar umum. Pertama, audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai skill atau keahlian dalam bidang audit. Yang kedua, auditor harus memiliki mental atau independensi yang harus dipertahankan dalam mengaudit laporan keuangan. 3. Dalam mengaudit, auditor harus teliti dan memanfaatkan keahliannya untuk mengaudit laporan tersebut dan melaporkannya dengan cermat. 4. Sebagai tenaga profesional, maka seharusnya seluruh pekerjaan dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila menggunakan asisten, maka harus disupervisi dengan baik. Kelima, pengendalian intern juga harus diperhatikan karena sangat penting dan dibutuhkan dalam merencanakan audit. Yang keenam, bukti audit harus diperoleh harus jelas dan akurat, baik itu melalui pengamatan langsung sebagai dasar yang memakai untuk dapat memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Yang selanjutnya, mendapatkan bukti audit kompeten yang cukup. Standar pelaporan. Pertama, laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan GAAP. Kedua, konsistensi dalam penerapan GAAP. 3. Pengungkapan informatif yang memadai. Yang keempat, pernyataan pendapat. Opini yang diberikan dalam audit laporan keuangan ada 4 jenis, yaitu 1. Wajar tanpa pengecualian adalah opini yang diberikan jika laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kedua, wajar dengan pengecualian adalah opini yang diberikan jika laporan keuangan dapat diandalkan, tetapi masih ada pengecualian dalam laporan dan pengecualian tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap keseluruhan laporan keuangan. 3. Tidak wajar adalah opini yang diberikan jika laporan keuangan yang diserahkan untuk diaudit tidak sesuai dengan laporan keuangan yang sebenarnya, dengan kata lain, laporan tersebut dibuat sembarangan. 4. Tidak menyatakan pendapat. Disclaimer of opinion adalah opini yang diberikan karena auditor tidak dapat meyakinkan atau memastikan bahwa laporan keuangan tersebut benar karena kurangnya bukti-bukti yang dapat meyakinkan auditor untuk dapat mengaudit laporan. Tahapan audit laporan keuangan. Pertama, penerimaan perikatan audit. Perikatan merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal audit, maka kedua belah pihak ini adalah pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Sebelum melaksanakan audit, maka harus ada sebuah kesepakatan yang harus dibuat dan disetujui bersama. Manajemen atau klien menyerahkan audit laporan keuangan kepada auditor dan auditor menyanggupi audit laporan keuangan sesuai dengan kompetensinya. Bentuk perikatan ini dalam bentuk surat perikatan audit.
Tahap pertama dalam mengaudit suatu laporan keuangan adalah memutuskan apakah akan menolak atau menerima pekerjaan audit tersebut. Namun, untuk memutuskannya, auditor juga mempertimbangkan hal-hal seperti integritas manajemen, mengidentifikasi risiko, menilai independensi, menentukan kompetensi, dan kemampuan profesionalnya. Jadi, dalam menentukan untuk menerima audit atau tidak memerlukan pertimbangan yang banyak, bukan semata-mata untuk mendapatkan klien saja. B. Perencanaan proses audit. Tahap selanjutnya yaitu merencanakan proses audit. Untuk membuat perencanaan audit, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan, memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian, mengembangkan rencana audit dan program audit. Nanti pada praktiknya, tidaklah sesingkat hal tersebut. Dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan proses audit tersebut, memikirkan hal atau bagian lain yang harus dikerjakan lagi, sehingga rencana audit laporan keuangan pun dibuat dengan benar dan tepat. C. Pelaksanaan pengujian audit. Setelah membuat perencanaan audit, maka saatnya melaksanakan pengujian audit. Pada saat tahapan ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Singkatnya, pengujian analitik dilakukan auditor dengan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data dan informasi lain. Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian intern klien. Nah, sementara pengujian substantif yaitu merupakan proses audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan tersebut. Pelaporan audit. Tahap terakhir yaitu pelaporan audit. Laporan audit adalah hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Nah, laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya. Laporan audit tidak boleh dibuat secara sembarangan. Di dalam laporan, audit harus mencakup jenis atau jasa yang diberikan, objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan, dan informasi lainnya. Laporan audit merupakan tanggung jawab audit yang besar sehingga untuk memutuskan dan membuat laporan ini harus berhati-hati. Jika tidak, maka nama kantor akuntan publik biasanya akan tercemar dan akan ada hukuman dari pihak yang berwajib. Keterbatasan audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan yang dilakukan sesuai GAAS memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah bahwa auditor bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Keterbatasan audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan GAAS memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah bahwa auditor bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Berikut adalah batasan ekonomi penting yang dimaksud, yaitu 1. Biaya yang memadai, kedua, jumlah waktu yang memadai. Adapun batasan penting yang berhubungan dengan kerangka kerja akuntansi yang ditetapkan, 1. Prinsip akuntansi alternatif, 2. Estimasi akuntansi.